Legenda Danau Lipan dari Kalimantan Timur. Pada masa lampau tersebutlah sebuah kerajaan di Muara Kaman, Kutai, yang dipimpin oleh seorang putri yang cantik jelita bernama Aji Bedara Putih. Sang putri dinamai demikian karena jika ia menyirih dan menelan airnya, maka tampaklah air sirih bercampur pinang yang berwarna merah itu mengalir melalui tenggorokannya. Kecantikan Putri Aji Bedara Putih terkenal luas bahkan sampai ke negeri Cina. Alkisah, ada seorang raja dari negeri itu yang tertarik akan kabar kecantikan sang putri. Ia pun segera berlayar dengan membawa pasukannya ke Kutai dengan tujuan melamar Putri Aji Bedara Putih untuk dijadikan istrinya. Kedatangan Raja Cina itu disambut baik oleh putri. Seperti biasa, sang putri menjamu setiap tamu yang berkunjung di kerajaannya. Begitu pula dengan raja dari Cina itu. Mereka makan bersama sebagai tanda penghormatan bagi sang raja. Diam-diam, Putri Aji Bedara Putih memperhatikan cara tamunya bersantap. Ia jijik akan cara makan sang tamu yang menghabiskan makanannya dengan langsung menghisapnya. Putri Aji Bedara Putih merasa tersinggung. Ia merasa sang tamu tak menghormati dirinya dengan cara bersantap seperti itu. Ketika selesai makan, sang putri langsung berujar, "Maaf, Pribu, maaf Baginda, kami tak dapat menerima lamaran Baginda," katanya sambil menatap sang tamu. Raja dari negeri Cina itu terkejut. Ia menyangka lamarannya tidak akan pernah ditolak. "Apa alasanmu menolak lamaranku?" sergahnya dengan nada marah. "Kami tak mungkin menerima lamaran orang yang cara bersantapnya seperti binatang. Bagi kami, cara makan Baginda sungguh sangat tidak sopan," jawab sang putri sambil berlalu. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengantar sang tamu sampai ke gerbang istana. Betapa murkanya raja dari negeri Cina itu, bukan hanya karena lamarannya yang ditolak. Ia juga merasa dirinya dihina oleh ucapan sang putri. Kata-kata Putri Aji Bedara Putih sangat menyakiti hatinya. Akhirnya, sang raja pun pulang ke negerinya dengan membawa amarah dan dendam di dalam hati. Setelah beberapa bulan kemudian, tak disangka sang raja dari negeri Cina itu kembali ke negeri Kutai. Kali ini ia datang bukan untuk melamar, melainkan untuk menyerang kerajaan yang dipimpin Putri Aji Bedara Putih. Sang raja membawa pasukan yang banyak sekali. Mereka langsung menyerang, membabi buta, membunuh siapa saja yang mereka jumpai di sana. Pasukan kerajaan yang dikerahkan putri kewalahan menghadapi musuh. Pasukan dari negeri Cina itu sangat banyak. Mereka juga merupakan pasukan yang sebenarnya adalah pasukan yang sangat tangguh. Akibatnya, banyak pasukan dari kerajaan sang putri yang terbunuh. Pertempuran yang baru saja berlangsung telah membuat
jumlah pasukan kerajaan hanya tinggal tidak lebih dari setengahnya. Putri Aji berdarah putih yang melihat pertempuran dari menara istananya mulai khawatir. Ia merasa tak lama lagi pasukannya akan habis terbunuh. Jika itu terjadi, kerajaannya akan direbut raja dari negeri Cina itu. Sang putri juga yakin dirinya pasti akan ikut terbunuh. Dengan tergesa-gesa, Putri Aji berdarah putih mengambil sirih dan pinang yang selalu tersedia di dekatnya. Sang putri mulai mengunyah. Tak lama kemudian ia berujar dalam hati, "Jika kesaktian yang diwariskan padaku oleh nenek moyangku benar adanya, maka jadikanlah sepah-sepah sirihku ini menjadi lipan-lipan ganas yang menyerang pasukan dari negeri Cina." Setelah berkata demikian, sang putri langsung berdiri dan menyemburkan sepah sirihnya lewat jendela menara. Ia terus menyemburkan sepah sirih yang dikunyahnya tanpa berhenti. Dan sungguh ajaib, sepah sirih yang disemburkan Putri Aji berdarah putih langsung berubah menjadi lipan-lipan ganas yang menyerang pasukan Cina. Jumlah lipan ganas itu banyak sekali, jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan Cina. Banyak pasukan Cina yang jatuh terbunuh karena digigit lipan-lipan ganas itu. Akibatnya, pasukan itu berlahan mulai mundur dan akhirnya berlari menuju kapal mereka. Pasukan itu bermaksud melarikan diri, tak terkecuali sang raja yang memimpin mereka. Namun demikian, lipan-lipan ganas itu tak berhenti sebelum membinasakan mereka semua. Lipan-lipan ganas itu terus mengejar musuh, bahkan sampai ke kapalnya. Sang raja dari negeri Cina dan seluruh pasukannya akhirnya mati dibunuh oleh lipan-lipan ganas jelmaan sepah sirih Putri Aji berdarah putih. Bahkan kapal yang mereka tumpang pun tenggelam ke dasar laut. Tempat tenggelamnya kapal dari negeri Cina itu kemudian berubah menjadi tempat yang dangkal dan di kemudian hari menjadi daratan luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Tempat itulah yang sekarang disebut sebagai Danau Lipan di Kalimantan Timur. Adapun setelah menyemburkan sepah-sepah sirih yang berubah menjadi lipan ganas, Putri Aji berdarah putih menghilang. Tak seorang pun tahu kemana perginya sang putri. Pesan moral dari cerita ini, setiap orang memiliki hobi dan kebiasaannya masing-masing. Jangan menghina atau menyakiti orang lain. Jika memang yang dilakukan oleh orang itu tidak baik atau mengganggu, tegurlah dengan sopan agar dia tidak sakit hati dan tidak berujung amarah.